Salam sinergi. Bapak Ibu kembali ke video yang ketiga. Kalau tadi sebelumnya di video pertama adalah tentang apa tantangan Bapak Ibu dalam melakukan presentasi. Di video kedua kita tahu jenis-jenis presentasi. Dan kita mau fokus ke jenis presentasi yaitu tentang bagaimana presentasi peluang usaha. Bagaimana ketika kita mempresentasikan peluang usaha bisnis di Tridaya Sinergi Indonesia. Nah, kali ini video yang ketiga adalah kita akan membahas tentang prinsip-prinsip apa yang perlu kita pegang dalam melakukan sebuah presentasi. Mengapa ini penting? Jadi kalau kita mau mempresentasikan sesuatu, Bapak Ibu pastikan kita mengawali dengan why, mengapa ini penting? Karena jangan-jangan kalau nggak penting buat apa orang dengerin? Nah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengetahui prinsip-prinsip. Prinsip adalah sesuatu yang fundamental. Kalau dalam bela diri itu disebutnya kuda-kuda. Jadi siapa yang kuat kuda-kudanya, mau jurus sekeren apapun, tapi kalau kuda-kudanya nggak kuat, sekali tengkas sudah jatuh oleh lawan kita. Maka untuk mempelajari sebuah ilmu, untuk memiliki sebuah keterampilan, kita perlu memiliki fundamental, disebutnya prinsip. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip dalam melakukan sebuah presentasi? Prinsip yang pertama, presentasi adalah skill, bukan bakat. Presentasi adalah sebuah skill, bukan bakat. Karena ia sebuah skill atau keterampilan, maka ingat-ingat, itu berarti tentang keterampilan. Berarti tentang seberapa banyak kita berlatih, seberapa banyak kita praktek. Orang yang skillful, orang yang terampil, tidak bisa tidak, pasti dia sudah melakukan praktek berulang-ulang. Latihan dan juga praktek atau mengaplikasikan ilmunya, maka dia jadi terampil. Prinsip yang kedua, yaitu yang paling penting, memahami. Bahkan tentang memahami ini saya mau dibuat lembaran khusus supaya terpisah. Karena kita awali dengan sesuatu yang paham, dengan understanding. Banyak di antara kita yang kemudian tidak kuat atau tidak sampai terampil meskipun sudah diulang-ulang, tapi karena kita tidak memahami konsepnya, tidak memahami hal-hal yang perlu kita pahami dalam presentasi ini, walaupun kuda-kudanya kuat. Tapi kalau kita nggak paham dengan ilmunya, ya rada-rada berat. Nah, kita ingin bahas nih. Oke, Pak Pur, sekarang dalam hal presentasi, memahami itu memahami apa saja sih? Nah, memahami. Apa yang perlu kita pahami? Yang paling pertama adalah diri sendiri. Kayak guru PAUD teriak-teriak. Mudah-mudahan nggak terlalu terdengar teriak ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita pahami? Diri sendiri. Kenapa kita perlu paham diri sendiri? Siapa yang mengenal dirinya, ia menjadi lebih tenang, lebih menguasai diri. Karena ternyata presentasi is about skill, itu tentang sesuatu yang bisa kita latih. Tapi kalau kita belum mengenal diri kita belum memahami diri kita, akan menjadi tidak mudah karena kita akan PR-nya bergelut dengan diri sendiri. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika mau presentasi, rata-rata yang meragukan presentasi Bapak Ibu itu siapa? Sebelum orang lain, diri kita, pikiran kita, perasaan kita. Aduh, kayaknya saya nggak bisa. Aduh, kayaknya banyak audiens. Aduh, kayaknya saya nanti takut salah. Aduh, kayaknya nanti saya. Semuanya tentang diri sendiri. Ingat, di prinsipnya adalah presentasi skill bukanlah bakat. Jadi jangan khawatir. Ini adalah sesuatu yang kita perlu ulang-ulang. Kalau ternyata kita belum terampil, kita belum memberani-beranikan diri dengan rasa deg-degan, it's okay. Kemudian ada orang lain, dia presentasinya sampai keringetan, deg-degan gitu, it's okay, lewati saja. Beberapa yang testimoni ketika belajar presentasi, kemudian ia berlatih, ia praktek langsung mendatangi saya. Apa katanya? Pak Pur, nanti kalau ada presentasi lagi, saya mau bicara ke depan lagi. Iya, ada nagih, ada adiktifnya, ada nikotinnya. Yakin Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sekali coba, dua kali coba, kemudian punya mindset yang baik tentang diri sendiri, bahwa ini adalah sebuah keterampilan, ini adalah sesuatu yang kalau saya ulang-ulang,
dan saya perbaiki dari setiap sesinya, maka saya akan menjadi terampil. Niscaya Bapak Ibu akan mulai ketagihan. Tinggal bagaimana caranya berbicaranya yang terstruktur, bukan hanya berani. PR-nya adalah ketika kita menyelesaikan dengan diri kita, kita jadi berani. Tapi kemudian kita setelah berani perlu jadi apa? Balik lagi ke harapan awal, indikatornya berani terstruktur. Nah, untuk terstruktur kita belajar. Yang kedua adalah memahami apa? Memahami audiens atau hadirin yang menyaksikan presentasi kita. Mengapa ini penting? Karena audiens ini adalah seseorang, sekelompok orang yang akan mendengarkan kita. Apa yang perlu kita pahami? Bahasa mereka minimal apa? Kondisi kejiwaannya apa? Dan presentasinya tentang apa? Audiens ini sedang butuh apa? Mampukah kita menatap audiens sehingga kita bisa paham, oh, audiens sudah menerima saya. Atau sedang tren di kalangan audiens ini bahasa apa? Fenomena apa di kalangan audiens ini yang sedang terjadi? Contoh, saat presentasi kemarin di Bogor, saya mengawali dengan mengenal audiens. Saya tanyakan fenomena-fenomena apa ini, lagi ramai apa nih usum di Bogor. Katanya lagi musim di Bogor itu adalah tentang malak atau tentang begal motor. Itu lagi musim di Bogor. Nah, saya langsung memulai pembicaraan dengan begal motor. Oh, ini gimana? Saya ngobrol dengan audiens sehingga audiens merasa dipahami, merasa didengarkan. Belum masuk ke teori, belum masuk ke presentasi, saya sudah masuk ke yang namanya memahami audiens. Setelah kita paham dengan diri sendiri, setelah paham dengan audiens, jangan lupa kita juga perlu paham dengan isi kita. Kita yang paling pertama paham sebelum audiens. Jangan-jangan kita ingin memberikan presentasi kepada audiens, kitanya sendiri masih bingung. Maka kita pahami isi. Cara memahami isi gimana? Cara memahami isi atau konten itu adalah dengan cara baca. Kita kuasai materi produk, kita fokus produk. Makanya di presentasi peluang usaha, sebuah forum sharing presentasi peluang usaha dalam satu tim, Bapak Ibu bisa membagi tugas. Siapa yang presentasi produk, siapa yang presentasi marketing plan, bahkan di marketing plan pun kita bagi-bagi lagi. Siapa yang presentasi tentang bonus komisi penjualan, siapa yang presentasi tentang royalti nasional, tentang jenjang UM, GM, SM, atau siapa yang mau presentasi tentang bintang, siapa yang mau presentasi tentang misalnya konsistensi atau gugus bintang, dipisah-pisah. Supaya apa? Fokus pada isinya, menguasai isi dan kontennya, memahami sejak dalam pikiran kita sehingga kita mampu mudah terstruktur. Yang selanjutnya adalah kita memahami situasi. Penting nggak Bapak Ibu? Apa pentingnya ketika kita memahami sebuah situasi kondisi? Kita bisa mengambil situasi itu sehingga kita dekat dengan audiens. Kita sudah mengendalikan diri kita sudah paham dengan audiens kita sudah kenal. Bahkan sebelum presentasi itu, pastikan Bapak Ibu juga salaman dengan audiens, ngobrol-ngobrol dengan audiens sehingga membangun kedekatan. Kemudian kita sudah paham isi kontennya dan kita paham situasi di saat itu. Contoh, situasinya sedang hujan, situasinya sedang wangi semerbak gorengan dari tuan rumah. Nah, kita ambil situasi itu, kita pahami. Bisa melakukan dengan pengecekan. Bapak Ibu, saya akan sebelum presentasi saya ingin tanyakan dulu, yang belakang apakah sudah terdengar karena ini di luar ada suara hujan? Atau misalnya menggunakan mic, apakah mic ini terlalu besar? Atau kalau di online, cek suaranya. Jangan-jangan hanya kita yang mendengar, audiens di ruangan Zoom itu tidak mendengar, atau gambar kita tidak muncul, atau layar presentasi slide kita nggak muncul. Kita perlu melakukan cek dan memahami situasi yang terjadi di saat itu. Kemudian apa yang perlu kita pahami dan kita mengerti, yaitu tentang waktu. Nah, ini banyak sekali sudah berani, sudah bisa terstruktur, sudah memahami audiens, sudah memahami isi, tapi ternyata tidak paham dengan waktu. Sehingga kita jadi tidak hormat dengan waktu, kita tidak menjadi paham dengan waktu, misalnya menjelang maghrib atau menjelang sesuatu yang perlu break. Misalnya melanggar jam makan siang, kita jam 1 masih ngomong terus. Kita nggak paham waktu dan
situasi juga. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pahami supaya kita bisa mampu memahami prinsip dalam presentasi. Yang pertama adalah skill bukan bakat, jadi kita bisa berlatih. Yang kedua adalah memahami apa saja yang perlu kita pahami, diri sendiri, audiens, isi atau konten, situasi, dan juga waktu. Yang ketiga, fundamental atau prinsip, saya lupa menyebutkan di sini ya, prinsip. Nah, prinsip ini yang pertama adalah skill bukan bakat, memahami, kemudian juga sederhana. Wah, sederhana ini bukan restoran itu ya. Sederhana. Apa yang sederhananya? Sederhana dari sisi penyampaiannya, dari sisi kontennya, dari sisi strukturnya. Di presentasi efektif yang sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang MPC. MPC ini selalu kita menamakan maksudnya apa? Pentingnya apa? Saya presentasi dari tadi, dari video-video sebelumnya selalu mengatakan pentingnya apa? Buat audiens, tentunya bukan buat kita. Pentingnya apa? Contohnya seperti apa? Kita tambahkan contohnya. Ini supaya kita menyederhana, supaya kita tidak bolak-balik pada nggak rumit, supaya terstruktur. Untuk menyederhana juga kita perlu yang namanya menggunakan bahasa indrawi. Bahasa indrawi. Apa itu bahasa indrawi? Bahasa indrawi adalah bahasa yang mengandung unsur-unsur penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan rasa. Ketika kita menggunakan bahasa indrawi, sehingga audiens akan mendapatkan filmnya di dalam pikirannya ya. Karena kita ingin memberikan ide, ingin memberikan sebuah presentasi yang masuk di dalam pikirannya audiens. Sehingga kita perlu merancang, mendesain presentasi itu menggunakan bahasa indrawi. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kemudian presentasi, audiens memukau, audiens melihat Bapak Ibu, kemudian audiens mendengarkan dengan seksama Bapak Ibu presentasi. Nah, contohnya kayak gitu tuh. Jadi Bapak Ibu langsung membayangkan, oh ada audiens duduk mendengarkan dengan seksama dan melihat Bapak Ibu. Ada kata-kata melihat, kata-kata mendengarkan. Kita menggunakan yang namanya bahasa indrawi. Setelah kita MPC, kemudian bahasa yang indrawi. Yang ketiga adalah bagaimana kita punya magic of three, saya nyebutnya. Magic of three. Magic of three ini adalah sebuah presentasi yang kita desain karena kita untuk melakukan presentasi nanti kita akan pelajari, ada mempersiapkan terlebih dahulu apa yang mau kita sampaikan. Nah, ketika kita mendesain, menyiapkan skrip apa yang mau kita sampaikan, pastikan kita membuat poin-poinnya. Poin-poinnya bisa menggunakan magic of three, yaitu selalu menggunakan kata 3. Ingat, tadi di depan saya di video awal menggunakan indikator presentation skill. Apa saja Bapak Ibu? Mudah diingat nggak? Mudah diingat, yaitu berani, terstruktur, dan berdampak 3. Ingat, sekarang untuk menyederhana pakai apa rumusnya? MPC. Maksudnya, pentingnya, contohnya. Gunakan magic of three sehingga kita mudah terbiasa terstruktur. Jadi kalau kita mau presentasi, udah gampang. Oh, kata Pak Pur kita pakai 3. Apa ya? 3 hal yang mau saya sampaikan. Dan ini penting buat Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Menggunakan magic of three. Prinsip presentasi. Skill bukan bakat. Memahami. Sederhana. Menginspirasi. Menginspirasi ini apa? Menginspirasi ini adalah membuat orang-orang memiliki ide dan menerima ide-ide kita. Terinspirasi oleh kita. Terinspirasi oleh peluang produk kita. Langsung membayangkan, oh ini ya produknya tembakau olahan. Saya punya teman, saya punya keluarga, saya punya saudara-saudara yang mengkonsumsi tembakau olahan. Oh, kayaknya orang-orang ini yang akan saya pilih. Sehingga dia langsung masuk ke dalam relung-relung berpikirnya untuk langsung call to action. Langsung punya ide. Langsung terinspirasi oleh presentasi yang kita lakukan. Yang terakhir, yaitu bagaimana kita perlu punya prinsip. Bahwa ketika kita melakukan presentasi, kita sedang memberi, bukan mengambil. Aduh, Pak Pur, bahasanya apa itu? Memberi bukan mengambil. Dari audiens. Kita sedang memberikan satu nilai, suatu benefit buat audiens. Bukan untuk mengambil. Bahwa kemudian kita mendapatkan, itu hanya karena kita memberi. Bukan karena kita ingin mengambil. Contohnya apa?
Contohnya mental mindset prinsip bahwa kita sedang mengambil adalah, ya begitulah dia, tolong tepuk tangan dong untuk saya misalnya. Atau saya mau memberikan cerita lucu, nah itu mengambil tuh. Seolah-olah supaya hadirin tertawa. Seolah-olah kita butuh untuk ditepuk tangani. Seolah-olah kita butuh untuk didengar. Ketika presentasi, pastikan bahwa kita dari hati kita, dari pikiran kita, niatkan, nawaitukan apa yang ingin kita berikan untuk audiens. Contohnya, hari ini saya melakukan rekaman video adalah murni untuk Bapak Ibu Mitra TSI agar punya skill presentasi. Saya mengambil apa dari Bapak Ibu? Saya tidak ada niat untuk mengambil apa-apa. Karena kami ingin Bapak Ibu sukses bersama TSI dengan punya skill, keterampilan, presentation, skill. Nah, maka prinsip yang terakhir yaitu kita perlu punya mindset memberi. Jangan punya mindset mengambil. Bahwa kemudian audiens kita tertarik dengan ide-ide kita, itu adalah hasil dari kita memberi. Innamal binniyat. Segala sesuatu tergantung niat kita. Niatkan untuk memberi. Supaya kita bisa menginspirasi dan presentasi kita menyederhana. Dan kita karena paham diri sendiri, paham audiens, paham isi, paham konteks. Dan kita yakini ini bisa dilatih karena ini adalah sebuah skill, bukan sebuah bakat. Nantikan di video berikutnya.